balik kabut pagi Ciamis, di antara sungai-sungai yang membelah tanah subur Parahyangan, berdirilah sebuah kerajaan yang kini hanya dikenang dalam batu, naskah, dan nama-nama tempat. Inilah kisah Kerajaan Galuh. Lahirnya Galuh abad ke-7 Masehi. Tarumanagara, kerajaan besar yang pernah berkuasa di Jawa Barat, mulai kehilangan wibawanya. Dari bayangan keruntuhan itu, muncullah kekuatan baru di timur, Galuh namanya. Tradisi menyebut seorang pemimpin bernama Woretikan Dayun sebagai pendiri. Ia memilih Karangkamulyan sebagai pusat kerajaan. Dari sana, Galuh menata dirinya sebagai permata baru di tanah Sunda. Kerajaan Galuh tidak diam di satu tempat. Pusat kekuasaan berpindah dari Karangkamulyan ke Saunggalah di Kuningan, lalu ke Kawali. Setiap perpindahan menandai zaman baru, raja baru, dan strategi politik baru. Dari lembah ke lembah, Galuh terus beradaptasi agar tetap bertahan. Rakyat Galuh hidup dalam persilangan budaya. Hinduisme dan Buddhisme yang datang dari luar bercampur dengan Sunda Wiwitan, kepercayaan leluhur yang berakar dalam tanah ini. Candi kecil di Cangkuang, prasasti di Kawali, serta peninggalan arkeologi lainnya menjadi saksi bisu bahwa Galuh bukan dongeng. Ia pernah nyata. Galuh tidak sendiri. Di sebelah barat, berdiri Kerajaan Sunda. Keduanya bagaikan dua saudara, kadang akrab, kadang berselisih. Namun arus sejarah mendorong mereka semakin dekat. Ketegangan berganti persatuan, hingga akhirnya, jalan sejarah menuntun Galuh untuk menyatu. Dari darah yang sama, Sunda dan Galuh akhirnya kembali bersatu. Pada tahun 1357, Prabu Linggabuana Wisesa, Raja Sunda, gugur di perang Bubat melawan Majapahit. Namun ia meninggalkan seorang putra, Niskala Wastukancana, yang kelak memerintah di Galuh, di Kawali, dengan bijaksana dan lama. Dari Wastukancana lahirlah Prabu Dewa Niskala. Darah itu berlanjut kepada putrinya, Susuk Tunggal, yang menikah dengan Raja Sunda. Dari rahim keturunan inilah lahir seorang Raja Agung, Sri Baduga Maharaja. Dialah yang kita kenal dengan nama Prabu Siliwangi Raja yang mempersatukan Galuh dan Sunda dalam satu nama besar, Pajajaran. Abad ke-15, di bawah kekuasaan Sri Baduga Maharaja, Galuh tidak lagi berdiri sendiri. Ia melebur dalam kebesaran kerajaan Sunda Pajajaran. Namun Galuh tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam nama tempat, dalam batu-batu prasasti, dalam naskah-naskah kuno, dan dalam identitas Sunda yang kita kenal hari ini. Galuh adalah cerita tentang keberanian untuk lahir dari bayangan, tentang perjalanan yang penuh perpindahan, tentang kebudayaan yang berpadu, dan tentang persatuan yang akhirnya tercapai. Galuh, permata yang tak pernah pudar, meski waktu mencoba melupakannya.